Karena subscribe itu gratis. Saya Muhammad Jamil kembali di Seroman Rohani. Jangan lupa subscribe, like, serta share kepada teman-teman Anda. Mudah-mudahan channel ini bermanfaat untuk kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, di mana Allah yang masih memberikan rahmatnya, di mana Allah yang masih memberikan hidayahnya, di mana Allah yang masih memberikan nikmat yang begitu banyak kepada kita, sehingga kita bisa jumpa di hari ini lagi dalam acara siraman rohani kita. Begitu pula tak lupa kita kirimkan salawat dan salam kepada junjungan kita, yaitu Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang menjadi suri toladan yang baik, Nabi yang mengantarkan manusia dari zaman onta menuju zaman Toyota. Coba kita bayangkan Pak, coba kita bayangkan Bu, serta coba kita bayangkan pemirsa yang ada di luar sana. Akhir-akhir ini terjadi pembahasan tentang corona atau COVID-19. Ini adalah sebuah musibah. Perlu kita ketahui bersama, Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan satu musibah itu bisa terjadi karena ada 3 penyebabnya. Yang pertama, bisa jadi corona ini menjadi asap kepada kita. Coba kita renungkan, coba kita bayangkan perbuatan apa yang telah kita lakukan selama hidup di dunia ini. Yang kedua, boleh jadi musibah ini datang itu menjadi penegur atau teguran kepada kita, bahwa langkah-langkah yang telah kita lakukan selama hidup di dunia ini ada hal yang salah. Yang ketiga, bisa jadi musibah ini atau penyakit ini datang menjadi ampunan bagi kita semua, karena kita pahami secara bersama bahwa penyakit itu dapat juga menggugurkan dosa yang telah kita perbuat. Timbul pertanyaan, kenapa kira-kira turunnya penyakit ini kenapa bukan saja diberikan kepada orang yang bersalah atau kepada orang yang tidak melaksanakan perintahnya Allah atau yang melanggar aturan-aturan Allah? Perlu kita pahami secara bersama bahwa ketika Allah menurunkan asapnya, menurunkan penyakitnya, bukan berarti orang yang jelek saja yang dia turunkan, akan tetapi seluruh orang yang ada di dunia itu, seluruh orang yang ada di kampung itu atau daerah itu, ketika ada orang yang melanggar aturan, ketika Allah menurunkan asapnya, menurunkan tegurannya, maka semuanya itu akan kena. Itulah gunanya kita baku tetangga, baku sebangsa dan bernegara, saling mengingatkan apabila ada kesalahan kita lakukan. Pemirsa siraman rohani yang saya banggakan dan saya cintai, ada 2 trik yang ingin saya sampaikan untuk menangkal sebuah penyakit ini atau virus corona ini. Yang pertama adalah sabar, yang kedua adalah usaha. Jadi sabar dan usaha yang harus kita pegang sekarang ini. Yang pertama adalah usaha. Usaha kita telah diberikan beberapa oleh pemerintah, telah direalisasikan oleh pemerintah bahwa cuci tanganmu dengan baik, jarak tempuhmu dengan orang 1 meter, ketika kau keluar pakai masker. Itu adalah usaha. Itu yang harus kita lakukan. Dan yang kedua adalah bersabar. Karena kenapa? Innallaha ma'as-sabirin. Barang siapa orang yang bersabar, dia bersamaku, kata Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi manfaatkanlah yang namanya kesabaran. Coba kita mengambil kisah, ada 25 nabi dan rasul yang kita imani dalam Al-Quran. Salah satunya kisah yang saya akan ceritakan pada hari ini, yaitu kisahnya Nabi Ayub. Bagaimana kira-kira Nabi Ayub diberikan penyakit,
yang begitu lamanya selama 18 tahun kurang lebih. Akan tetapi Nabi Ayub tetap bersabar. Nabi Ayub tetap menyembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kita gara-gara corona akan tetapi tidak mau mati lagi menyembah kepada Allah. Karena kenapa? Persoalan takut itu bukan. Makanya sholat itu bukan di masjid saja, tapi rumah juga bisa untuk kita menempati untuk menyembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetap mengingat. Coba bayangkan Pak, Nabi Ayub ditinggalkan oleh istrinya, ditinggalkan oleh anaknya, ditinggalkan oleh pengikutnya, tapi dia tetap bersabar. Tapi coba bayangkan, coba renungkan, apakah kita mampu bersabar seperti Nabi Ayub? Kita saja di dunia ini diejek-ejek sudah marah. Kita saja di dunia ini cuma digibah, cuma dicerita, sudah marah. Kita cuma diberikan penyakit, sakit kepala, hidung tersumbat, sudah mengeluh kepada Allah. Tapi bayangkan Nabi Ayub tetap bersabar. Hei pemirsa, perlu kita ketahui secara bersama, malaikat pernah disuruh menghitung betapa banyaknya bintang di atas langit. Malaikat mampu menghitungnya. Malaikat disuruh hitung betapa banyaknya air di laut. Malaikat mampu menghitungnya. Malaikat pernah disuruh menghitung betapa banyaknya pasir di dunia ini. Malaikat mampu menghitungnya. Tapi bayangkan pemirsa, malaikat disuruh menghitung betapa banyaknya pahala orang yang bersabar. Malaikat tidak mampu menghitungnya karena begitu banyaknya pahala orang yang bersabar. Sungguh baiklah ketika kita hidup di dunia ini mampu hidup bersabar. Pemirsa yang saya hormati, sebagai kesimpulan bahwa corona ini menjadi asap mungkin, dan bisa menjadi teguran, dan bisa menjadi penggugur pahala bagi kita. Ada dua tariknya, yaitu usaha dan sabar. Karena kenapa? Sabar adalah sifat yang paling dicintai oleh Allah. Itulah tadi yang saya jelaskan, malaikat tidak mampu menghitung berapa banyaknya bintang, berapa banyaknya pasir, berapa banyaknya laut, tapi Allah mampu menghitung betapa banyaknya orang pahalanya orang yang bersabar. Mungkin itulah dulu penyampaian pada siraman rohani ini. Suatu saat nanti akan kita lanjutkan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wabillahi taufiq was sa'adah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.